Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Eh, Kode yang kedua, kita akan melanjutkan cek kode ya. Jadi kode yang kedua, setelah tadi sebelumnya sudah kita mempelajari tentang kode untuk membuat mengkalkulasikan umur terhadap tanggal. Sekarang kita mencoba untuk sedikit berbeda dengan adanya Allen ya. Allen ini difungsikan sebagai bagaimana ketika si form ini dipakai oleh orang lain, maka Allen ini difungsikan untuk memberitahu tentang apa yang paling penting ketika akan mengisi form ini. Seperti itu. Jadi form ini akan Allen ini akan terbuka ketika form dibuka atau ketika enter data lah ya. Ketika enter data. Jadi seperti yang tadi ketika membuat kalkulasi umur, itu form di dalam form itu tidak ada terjadi apa-apa. Hanya saja ketika enter data itu baru akan terlihat bagaimana hasilnya. Dan ini pun seperti itu. Sama saja ya. Dia menyisipkan Allen pada form. Coba kita coba ya. Jadi di sini buka cek kode, kemudian pilih nama form. Oke, sekali lagi kita coba langsung saja ke API infonya. Ini yang di video sebelumnya. Jadi kita sudah masuk dari tanggal lahir dan umur, dan ini bekerja dengan baik, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke dalam form ya, ke dalam Allen ya, Allen dalam setiap page. Nah, dari setiap page itu mungkin bisa jadi berbeda, kita buat beda Allennya, itu bisa ya. Jadi Allen ini akan keluar ketika membuka sebuah page tertentu. Oke, kita masuk ke cek kode. Oke, cek kode, dan ini terlihat masih sama hasil yang sudah kita buat di sini ya. Sama. Kemudian kita masuk sekarang ke form. Jangan lupa kalau misalnya kita sudah mengklik salah satu di sini, jangan lupa simpan di bawahnya ya. Jadi kita masuk ke form, kemudian before, klik 2 kali saja. Nah, ini ketika diklik 2 kali ini akan keluar ya, akan keluar. Kemudian kita masukkan dialog. Nah, ini ya, kita masukkan dialog ini. Nah, kita masukkan dialog berbentuk title ya. Judulnya itu misalnya perhatian misalnya, atau ya perhatian pakai tanda seru gitu ya, perhatian gitu ya. Kemudian promnya kita akan masukkan misalnya mengenai apa ya, misalnya form tersebut harus diisikan dengan lengkap gitu ya, perhatian formulir
isi dengan lengkap. Kemudian bla 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 gitu ya. Ini terserah aja sih ya. Kemudian kita oke saja. Nah, ini title-nya sudah ada. Formulir harus dimasukkan, diisi dengan lengkap. Oke, jangan lupa sekali lagi jangan lupa kita validasi cek kodenya ya. Setelah divalidasi kita save, harusnya langsung di save ya, validasi save gitu ya. Kemudian kita coba ya, kita coba untuk enter data deh. Nah, hal yang pertama keluar adalah perhatian yang tadi ya. Perhatian, formulir harus diisi dengan lengkap. Ini kita klik OK, maka akan keluar formnya. Seperti itu. Jadi itu berfungsi untuk memberikan perhatian atau memberikan pop-up, memberikan kotak dialog bagaimana form tersebut harus diapain gitu ya. Jadi bisa aja di sana ada tata cara, bisa aja ya. Bapak belum tahu ya, saya nggak tahu apakah ini dibatasi untuk karakternya atau tidak ya. Yang jelas selama itu promptnya itu bisa dimasukkan ya sebagai kotak dialog, itu bisa dijadikan sebagai kotak dialog untuk Allen ya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk Allen ya. Kemudian selanjutnya adalah ini mencari redundansi. Nah, mencari redundansi ini sebenarnya cocoknya itu dipakai pada ID ya. Pakai kepada ID misalnya nomor rekam medis dan lain-lain. Oke, kita buat aja dulu. Di sini kita edit form ya. Kita save. Edit form, save. Kemudian di sini kita akan masukkan teks saja sebagai teks. Sini nomor rekam medis ya. Nomor rekam medis. No RM. Misalnya 10 digit ya. Oke, di sini kita masukkan nomor rekam medis. Kemudian perintahnya apa? Klik kanan pada cek kodenya. Pilih field tersebut. Kemudian pilih auto search ya. Kita pilih aja langsung field ya, cek kode. Kemudian di sini kita pilih auto search. Ya, auto search-nya masukkan nomor rekam medis. Ya. Kemudian kita oke saja. Oke, di sini akan mencari ya ketika ini artinya ya ketika form tersebut dimasukkan data yang sama, maka akan dia mencari bahwasanya itu sama ya. Harusnya tadi sih number ya, harusnya number.
kemudian kita validasi dulu, jangan lupa, kemudian kita save dan close. Oke, kita coba ya, kita coba untuk enter data. Ini misalnya nomor, oke, ini keluar ya, 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kita masukkan lagi, iya sekalian ya, ini untuk enter data. Tadi di video sebelumnya bagaimana sih untuk menambahkan data gitu ya, itu di sini ada new record, dan di sini ada tombol atau fitur navigasinya. Jadi berapa record kah yang sudah kita isikan, tambahkan ya, tambahkan misalnya di sini 1 2 3 4 5 6. Ya. Misalnya ini, kemudian new record lagi. Nah ini kan udah 2 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Tahun misalnya. Oke, kita new record lagi, 1 2 3 4 5 6. Nah di sini auto search akan berfungsi sebagai nomor rekam medis yang terdapatkan. Oke, bentar ya, akan dijeda dulu sebentar, ada hal yang harus diselesaikan. Ya, kita mulai lagi. Ya, jadi ini auto search ini menampilkan mengenai data yang didapatkan, bahwasanya data tersebut adalah ganda. Jadi untuk redundansi ini bisa cukup optimal gitu ya, cukup optimal. Hanya saja tadi ada hal yang perlu diperhatikan mengenai filenya ya. Tadi ini contohnya filenya menggunakan teks, tapi nomor rekam medis itu mungkin kalau di puskesmas ada saja sih menggunakan teks, tapi kalau udah di rumah sakit udah jarang ya menggunakan teks tersebut. Oke, navigate oleh skill matching. Oke, bahwasanya ini ada gitu ya, sudah ada ya, harus diganti seperti itu ya. Jadi
Itu cek kode yang ketiga berarti ya. Yang terakhir itu untuk mengecek bahwasanya si nomor rekam medis ini atau si file ini bisa dipastikan tentang kevalidan dalam duplikasi data. Apakah ada duplikasi data atau tidak, itu bisa dicek di dalam cek kode untuk auto search. Begitu untuk video atau materi untuk cek kode yang ketiga. Kalau jika ada nanti akan ditambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa agar mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan kita dijauhkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.